Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena dengan kasih sayang Allah, dengan kudrat dan iradat Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan segala aktivitas yang berhubungan dengan agama. Semoga ini menjadikan salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita menjalankan perintah agama sesuai yang dicontohkan oleh Nabi ila yaumil akhir. Salawat dan salam senantiasa ditetapkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in tabi'at. Moga-moga kepada kita sekalian yang senantiasa belajar menghidupkan sunnah baginda Nabi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita muzakarah, bicara santai saja. Ceramah, namanya cerita lama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dakwah karena Allah mencontohkan. Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita bersolawat karena Allah pun mencontohkan. Wallahu yad'u ila darussalam. Allah pun mengajak kepada tempat yang terpuji, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah pun mencontohkan sholawat, Allah perintahkan bersolawat. Maka kedua hal ini adalah hal-hal yang penting, maka perlu kita istiqomahkan ila yaumil akhir. Ada dakwah singkat padat yang Allah sampaikan melalui muadzin. Muadzin kita dengar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Jadi yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Mananya apa? Kantor, ya, sawah, kedai, ya, tempat-tempat perniagaan itu kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengarkan suara adzan Allahu Akbar, maka Allah yang besar kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan, kita realisasikan, kita nyatakan bahwa yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk kecil. Kullu ma siwallah, setiap yang bukan Allah makhluk. Maka yang makhluk itu kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala suara adzan dikumandangkan di masjid, sementara kita masih sibuk, berarti secara tidak langsung kita sudah keluar dari agama. Murtad. Ya. Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Maka azan yang kedua ini hadirin mulia, Allah mengajak kepada kita yaitu untuk syahadat ulang. Maka azan yang kedua gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi kepada Allah, maka Allah nyatakan iman kita sudah benar. Karena iman kita benar dalam adzan itu panggilan yang ketiga, hayya 'alas shalah. Allah Maha kasih sayang, Allah Maha Rahman dan Rahim. Maka Allah panggilkan, ayo kita sholat. Wahai orang-orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo sholat. Kenapa? Karena konsekuensinya orang yang sholat itu akan mendapatkan kebahagiaan. Yakni apa? Hayya 'alal falah. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki adalah orang yang menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah tutup dengan kalimat yang singkat padat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Maha Besar, Allah yang besar, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin mulia, jadi bukan hanya sekedar vokal, bukan sekedar nada, bukan sekedar sajak atau puisi, tetapi makna yang terkandung daripada azan ini adalah sangat luar biasa. Maka kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Kenapa? Karena Rasul mencontohkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu bagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, sholat Rasulullah SAW di mana? Di masjid. Tempatnya di masjid berjamaah. Kalau bisa di awal waktu. Maka dia mulia, orang yang menjaga sholat, maka Allah pun akan menjaga dia. Sholat pun akan menjaganya. Nah, siapa yang mendahulukan perintah agama, maka Allah akan mendahulukan perkara-perkara dunia. Maka yang paling pertama kali dihisab itu awwalu ma yuhassabu bihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi salat. Pertama kali dihisab itu perkara salat. Kalau salat kita berkualitas, berbobot, maka semua amal pun ikut baik. Fa idza fasada sairu amaluhu. Jadi kalau salat kita nggak berkualitas, nggak berbobot, rukunya nggak jelas, i'tidalnya nggak jelas, cara bacaan tajwid makhrajnya nggak benar, maka
rusak semua amalnya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, penting kita mempelajari bagaimana cara sholat yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, kemudian didakwahin oleh para alim ulama. Maka orang yang dianggap dewasa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama katakan seseorang yang selalu mendengar informasi dari manapun sumbernya, kemudian mengikuti yang terbaik, yang terbanyak. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sisa umur kita ini kita bisa wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, fikir agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita satu keluarga mati dalam keadaan membawa iman. Karena ultimatum dari Allah setiap kali sholat Jumat itu para mukhatib sampaikan, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Akhir kalam, subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.